Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 Januari 2023 bersama Bapak Aji Suteja dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Aji Suteja dari Surabaya. Selamat tahun baru 2023. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Tuhan bisa terwujud di tahun ini. Amin. Hari ini Rabu 18 Januari 2023 kita diajak mendengarkan Injil Markus bab 3 ayat 1 hingga ayat 6. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini telah sering kali kita dengar berikut renungan-renungan yang beragam, yang pada intinya menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan dan betapa Yesus menempatkan kasih di atas segalanya, bahkan di atas hukum Taurat. Namun kali ini saya mencoba untuk merenungkan sisi lain dari yang biasa dibahas. Saya cuplik sepenggal kalimat dari ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kedegilan menyiratkan kesombongan, merasa paling benar, memaksakan kehendak, tegar tengkuk, sehingga kebaikan dan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus yang seharusnya patut mereka syukuri malah membuat mereka khawatir. Khawatir bahwa reputasi Yesus akan membuat mereka tersisihkan, sehingga yang tumbuh di hati mereka hanyalah kemarahan dan kebencian yang didasari iri hati dan dengki terhadap Yesus. Ini yang terus menghantui dan menuntun mereka untuk berbuat jahat, bahkan berencana membunuh Yesus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, banyak kondisi hati yang bisa dikategorikan sebagai kedegilan. Kedegilan yang membuat Yesus sedih dan marah. Saya merenung, jangan-jangan kita juga sering terjebak dalam kedegilan. Mungkin tidak separah kedegilan orang-orang Farisi yang sampai berencana membunuh Yesus. Tetapi kedegilan tetaplah kedegilan yang membuat Tuhan sedih dan marah, yang membuat mata hati kita tertutup untuk menyadari kasih dan kebaikan Tuhan,
dan membuat pintu berkat tertutup bagi kita. Mumpung masih di awal tahun, yang biasanya kita banyak menaruh harapan, berdoa, dan memohon kepada Tuhan agar di tahun ini segalanya menjadi lebih baik. Biasanya umum menjadi tolak ukur berkat adalah hal duniawi atau materi. It's okay, gak apa-apa. Tuhan itu baik, Maha Pemurah, kasih-Nya tak terbatas. Apa yang kita mohonkan dalam doa akan dikabulkan. Itu pasti. Namun Tuhan juga Maha tahu, apakah jika permohonan dikabulkan akan membuat kita menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Nah, salah satu kendala yang menghambat berkat Tuhan yang kita mohonkan adalah kedegilan hati kita. Kondisi hati kita yang masih tercemari iri, dengki, kemarahan, kebencian, dendam, kekhawatiran, ketamakan, dan lain-lain, dan lain-lain. Bayangkan apa yang terjadi jika rezeki datang saat hati kita masih penuh kebencian kepada seseorang misalnya. Jika berkat datang saat hati kita masih tercemari dendam. Jika berkat datang saat hati kita masih penuh ambisi dan ketamakan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, intinya adalah wadah terbaik untuk menerima berkat Tuhan adalah hati yang bersih. Jadi, mari kita mempersiapkan diri untuk membersihkan hati dari segala bentuk kedegilan tersebut seperti iri, dengki, mudah marah, segala bentuk khawatir, tamak, tidak jujur, dan seterusnya, dan seterusnya. Entah yang mana yang masih bersemayam di hati, hanya kita masing-masing yang mengetahui, berbeda satu dengan lainnya. Pertanyaannya, mampukah kita membersihkan semua itu? Sulit memang. Terus bagaimana? Gampang. Hanya perlu niat dan percaya. Mohonkan dalam doa, jangan pernah putus doa. Saya mencoba menganalogikan, ini istilah saya ya. Doa mohon berkat saya kategorikan menjadi dua. Satu berkat ilahi, yang kedua berkat duniawi. Walau yang duniawi ini ya tetap merupakan berkat ilahi atau berkat Tuhan. Ini untuk memudahkan pembedaan. Berkat ilahi adalah permohonan untuk memperbaiki diri, membersihkan hati dari apa yang mencemari. Kita masing-masing tahu kan apa yang menjadi kelemahan kita. Dan kita juga tahu sulit untuk menghilangkannya. Doa mohon berkat ilahi ini adalah menyiapkan wadah untuk menerima berkat-berkat yang lain, termasuk berkat rezeki, kesehatan, kesembuhan, kerukunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berdoa, aktif ke gereja, melayani, dan lain-lain harus mempunyai tujuan utama memperbaiki diri, agar semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Setelah melaksanakan doa permohonan perbaikan diri, cermati perilaku kita. Kondisi hati kita semakin hari semakin baik. Percayalah, kita akan merasakan banyak kelegaan, kelonggaran dan kelenturan hati kita. Semakin meningkat saat-saat sukacita dari sebelumnya yang lebih banyak sedih, khawatir, dan menggerutu. Ini tanda bahwa berkat mulai terajut. Teruskan, jangan pernah berhenti berdoa dan memohon. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, mari kita hening sejenak dan siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan sepanjang hidup kami. Maafkan kami apabila masih saja sering tidak
bersyukur dan melakukan kesalahan. Pagi ini kami berdoa dan mohon kepadamu, bersihkan hati kami dari segala bentuk iri, dengki, khawatir, ketamakan, kebencian, dan dendam, agar semakin hari kami menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin sesuai seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 Januari 2023. Terima kasih kepada Bapak Aji Suteja untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.